Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang surat. Ayo, siapa yang sudah pernah menulis surat atau membaca surat? Pasti ada yang sudah pernah kan, Nak? Oke. Bagi yang sudah pernah, pasti sudah tidak asing lagi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kalian dapat mengidentifikasi informasi dalam surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita bisa mengidentifikasi sebuah surat, kita harus tahu dulu apa pengertian dari surat. Oke, surat adalah alat komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang atau instansi dan ditujukan kepada instansi lain atau orang lain. Di SMP kelas 1 ini kita hanya akan mempelajari 2 buah jenis surat, yaitu surat dinas atau surat resmi dan surat pribadi. Ibu akan menjelaskan pengertian tentang kedua surat yang akan kita pelajari, yaitu 1. Pengertian dari surat dinas atau surat resmi. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh instansi dan ditujukan kepada instansi lain atau orang lain yang berisi tentang keperluan kedinasan. Yang kedua yaitu pengertian tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada orang lain dan berisikan keperluan pribadi. Surat dinas dan surat pribadi mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari surat dinas. Surat dinas, yang pertama ada kop surat. Yang kedua ada nomor lampiran dan perihal. Yang ketiga ada salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat menggunakan bahasa resmi. Dan yang kelima yaitu formatnya tetap, memang sudah ditetapkan dan resmi. Sedangkan ciri-ciri dari surat pribadi adalah 1. Suratnya bersifat pribadi, isi suratnya. Yang kedua, menggunakan bahasa komunikatif. Yang ketiga, salam pembuka dan salam penutupnya menggunakan bahasa yang tidak formal. Yang keempat, format penulisannya bebas. Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, Ibu akan menyebutkan unsur-unsur surat dinas. 1. Mempunyai kop surat. Yang kedua, ada tanggal surat. Dan yang ketiga, ada nomor surat. 4. Ada lampiran surat. Yang kelima, ada perihal surat. Yang keenam, ada alamat tujuan. Dan yang ketujuh, ada salam pembuka. Kedelapan, ada isi
Yang ke-9 penutup. Dan yang ke-10 nama organisasi yang membuat surat. Yang ke-11 tembusan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi itu ada 7. Yang pertama ada alamat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup. Yang keenam, salam penutup. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan penulis surat. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan beberapa contoh surat. Yang pertama, contoh surat dinas. Tolong diamati ya. Yang berikutnya, contoh surat pribadi. Tolong diperhatikan ya, Nak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu dan Ibu sudah memberikan contoh, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian mengidentifikasi isi surat pribadi ini dan mengidentifikasi isi dari surat dinas ini. Kalian kerjakan masing-masing di buku latihan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi informasi dari sebuah surat? Sudah kan? Oke. Jika sudah, tolong tugasnya segera dikumpulkan sama Ibu dengan cara difoto atau langsung diantarkan ke rumah Ibu. Tapi ke rumah Ibu harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 1. Memakai masker, 2. mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Oke anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah habis, Ibu akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalempu aku.